Sini duduk, dengerin cerita dulu. Kalau kita bicara minuman soda jeruk yang segar, pasti minuman ini jadi salah satu yang terlintas di pikiran. Tapi pernah terbayang nggak? Minuman yang sering kita nikmati ini punya cerita kelam dari masa Perang Dunia. Jadi gini ceritanya. Di tahun 1940-an, waktu Perang Dunia Kedua, Jerman dikucilkan dari perdagangan internasional. Nah, pabrik Coca-Cola di sana jadi kehabisan bahan baku buat bikin minuman cola. Bayangkan betapa kritisnya situasi waktu itu. Di tengah situasi sulit ini, seorang manajer bernama Max Keith nyaris putus asa. Tapi dia memilih berpikir apa yang bisa dia manfaatkan dari sini. Dengan nekat, ia bereksperimen menggunakan whey atau limbah keju dan apel busuk, bahan yang bahkan hampir dibuang. Hasilnya, lahirlah minuman yang gak cuma menyelamatkan pabrik, tapi jadi favorit warga Jerman di masa perang. Dan dari situ terciptalah Fanta. Nama Fanta diambil dari fantasi, imajinasi yang mengubah krisis jadi peluang. Sebuah bukti nyata bahwa keterbatasan justru bisa melahirkan terobosan tak terduga. Nah, ini yang mungkin belum banyak orang yang tahu. Fanta versi pertama itu warnanya bukan oranye loh. Awalnya malah coklat. Baru di tahun 1955, setelah perang berakhir, Fanta rasa jeruk muncul pertama kali di Italia. Tapi tunggu, ada twist menarik di balik semua ini. Setelah perang usai, Coca-Cola menghadapi pilihan krusial, melanjutkan Fanta versi lama atau menciptakan sesuatu yang baru. Dan mereka memilih revolusi total. Kenapa diubah total? Saat survei pasar di Italia, konsumen menyatakan rasa whey keju versi lama terlalu aneh dan berat. Sementara mereka itu pengennya minuman segar, rasa buah yang cerah. Berdasarkan arsip resmi Coca-Cola, tim riset mereka melakukan survei di Italia tahun 1954 dan hasilnya 76% konsumen lebih memilih rasa jeruk dibanding apel atau anggur. Setelah uji coba intensif dengan berbagai konsentrasi, terciptalah formula rasa jeruk yang disempurnakan secara ilmiah. Bukan sekedar rasa buah biasa, tapi keseimbangan sempurna antara manis, asam, dan aroma. Coca-Cola pun menciptakan formula baru, rasa jeruk segar dengan warna oranye cerah yang jadi simbol optimisme pasca perang. Strategi ini sukses besar. Dalam 5 tahun, Fanta versi baru ini menyebar ke 28 negara. Yang menarik dari kisah ini bukan sekedar tentang minuman, tetapi tentang pola kreativitas manusia yang terus berulang dalam sejarah. Yang pertama, keterbatasan memaksa kita berpikir out of the box. Yang kedua, improvisasi dengan sumber daya yang terbatas. Dan yang ketiga, lahirnya inovasi yang tak terduga. Ini terlihat dari penemuan kertas saat embargo papirus Mesir atau kelahiran jazz di tengah penindasan rasial. Dan dalam kasus ini, bagaimana tim ilmuwan mengubah krisis menjadi laboratorium kreativitas mereka. Pola yang sama bisa kita terapkan sehari-hari. Saat sumber daya terbatas, justru disitulah imajinasi bekerja paling brilian. Kalau kamu penasaran sama asal-usul benda lainnya, boleh banget kasih ide di kolom komentar. Nanti kita explore bareng di episode berikutnya. Oh ya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga ya. Di Duduk Dengar, kita nggak cuma nonton, tapi ikut ngerasain serunya nemuin cerita-cerita yang tak terduga. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Dan ingat, keterbatasan itu bukan akhir, tapi awal dari ide-ide brilian.